Yesus sungguh nyata di hidupku. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bernama Ibu Jessie. Beliau mengalami satu accident di mana di depan rumahnya beliau ditabrak oleh motor sehingga menyebabkan tulang paha kirinya mengalami patah. Dan mungkin patah terpisah seperti ini, tetapi karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, dia mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan beliau menyadari bahwa Yesus Kristus adalah penyembuhnya yang sejati. Mari kita lihat kesaksian berikut ini. Ya, Ibu, shalom, selamat siang. Ini dengan Ibu siapa, Ibu boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Jessie, Ibu Jessie. Saya asal Manado, cuma tinggal di Timika. Oh, Timika, Papua ya, Bu ya? Ya, Nah, Ibu, Timika, Papua. apa yang terjadi sama Ibu? Kejadian apa yang Ibu alami? Yang membuat Ibu kemarin mengalami satu kecelakaan, accident yang membuat Ibu pada akhirnya tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Oh, jadi bulan Mei tahun 2021 sekitar tanggal 11 pada waktu saya pulang kerja, pas mau masuk gang depan rumah, sudah mau hampir depan gang, tiba-tiba saya ditabrak motor. Waktu itu kondisi saya rasa saya terlempar jauh. Kemudian waktu itu motor saya hancur, tapi yang luar biasanya lagi saya tidak pingsan. Saya cuma rasa kaki saya sudah tidak bisa digerakkan. Kaki kanan atau kaki kiri? Dan kaki kiri, Pastor. Kaki kiri. Kemudian saya langsung dibawa di RSUD waktu itu, di UGD. Dan karena hasil ronsennya memang ada patah di bagian paha kiri, dan dari RSUD menganjurkan saya untuk dioperasi. Dari ortopedi katanya harus dioperasi. Cuman di satu sisi saya juga tidak mau operasi karena operasi itu kan pasti membutuhkan biaya yang cukup banyak, cukup mahal. Kalau mau urus asuransi jasara harja, saya rasa tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, akhirnya malam itu saya minta keluar dengan membuat surat pernyataan yang harus ditandatangan suami saya dan kakak ipar saya, karena kebetulan mereka yang antar saya ke rumah sakit, karena memang sudah di depan gang masuk rumah. Saya dengan beriman, saya bilang, Tuhan, saya tidak ada dana dan mengurus asuransi tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi saya beriman, saya bilang, enggak apa-apa, sudah, saya dipijit saja, diurut saja. Saya sebenarnya untuk sebagian orang katanya saya terlalu berani untuk mengambil keputusan diurut karena memang hasil ronsennya itu memang patah. Ada hasil ronsennya, Bu Jessie, ada hasil ronsennya? Ada, Pastor. Ada. Bagaimana sih? Ada. Ini patah nih, hasil ronsennya patah ya? Iya, patah. Oh iya, lihat. Coba agak ke kiri lagi, geser. Iya, oh iya, patah itu. Ini? Patah kan? Iya. Ini paha kiri. Paha kiri. Nah, sebenarnya saya bukan hanya patah, tapi muka saya hancur. Waduh. Lalu tuh perasaannya muka gimana, saya hancur, Bu? Mata. Waktu saya tahu saya patah. Iya, perasaannya. Saya perasaannya ya Campur sedih aduk, pasti iya, sedih pasti iya. Iya, sedih pasti iya. Dan pada waktu itu namanya juga manusia, saya mulai bertanya, saya bilang, Tuhan, ini pergumulan apa lagi yang harus saya lewati? Karena istilahnya masih awal tahun, masih bulan Mei, tapi saya patah begini, mau jadi apa? Jadi singkat cerita, malam itu saya langsung dibawa ke tukang urut. Iya. Dibawa ke tukang urut, akhirnya saya diurut, tapi saya minta kalau bisa tukang urutnya yang datang ke rumah. Iya. Nah, sambil diurut, saya memang waktu itu konsumsi obat, tapi untuk obat dari rumah sakit saya cuma konsumsi 2 hari. Selebihnya saya cuma minum vitamin tulang sambil diurut, sama ada minum obat Cina, Yunan Payau waktu itu. Yunan Payau.
Kemudian sekitar saya ingat sekali sekitar tanggal 15-16 malam itu kan saya cuma berbaring saja. Jadi semua aktivitas saya lakukan di atas tempat tidur. Saya diurus suami saya sendiri. Nah, saya cuma di tempat tidur, kemudian malamnya suami saya bawa HP. Ternyata dia di luar lagi dengar doanya Pastor Verona. Iya. Memang ternyata dia sudah ikuti, tapi memang jujur saya belum pernah saya lihat dan saya belum pernah mengikuti juga sebelumnya. Iya, dibawalah, dibilang ikut ini doa. Oh iya, saya ikut waktu itu hari Rabu ke hari Jumat waktu itu saya lupa. Jadi kan saya mulai update ikut doa pemulihan wanita, doa Rabu, Minggu Anugerah sama doa awal bulan waktu itu. Jadi pas di situ ada doa minyak urapan sama air yang didoakan. Setiap pastor bilang sekalipun minyak urapan itu saja yang sudah didoakan, sering saya ikuti waktu doa itu yang saya pakai gosok begitu. Memang prosesnya tidak seinstan. Iya, tidak instan. Tapi saya di situ saya juga belajar untuk setia dalam hal-hal kecil. Kadang aduh mau ambil air di belakang lagi, tapi tidak, harus suruh ambil air di belakang untuk didoakan. Jadi pas bulan Oktober saya kontrol kembali ke ortopedi. Sekalipun saya tidak dioperasi, saya kontrol sampai dokter tidak percaya. Wah, dahsyat. Panjang kaki saya kok. Dokter bilang ini awalnya saya di ronsen dan yang petugas ronsen bilang kakak dioperasi ya. Saya bilang tidak. Saya cuma diurut. Saya bilang posisi itu waktu saya ronsen saya masih pakai kruk 2. Iya. Alat bantu jalan kruk 2. Saya bilang saya tidak dioperasi. Kemudian setelah hasil ronsen keluar, dokter kan harus diobservasi lagi sama dokter ortopedi. Dokter sampai bilang, Ibu ini diurut saja ya? Saya bilang, iya diurut dok. Dia bilang, boleh tidur saya ukur panjang tulang. Sampai dokter ortopedi ukur panjang kaki saya, ukur kanan dan kiri ya? Iya, kanan dan kiri. Dia sampai antara percaya dan tidak. Tapi akhirnya dokter itu sendiri bilang, iya sih, memang katanya Tuhan menciptakan kita itu mulia. Sekalipun tidak dioperasi, katanya tulang itu ternyata akan ini sendiri, akan dokter bilang pulih akan kembali. Tumbuh sendiri, akan pulih kembali. Ya seperti itu. Dan kemarin yang Desember kemarin saya ada pulang ke Manado dan memang sempat saya ke fisioterapi juga untuk latihan belajar jalan. Tapi saya dengan iman, memang saya di tengah saya sudah dapat musibah, ada cibiran. Aduh, ini tidak mungkin berjalan normal ini kalau tidak dioperasi. Tapi saya bilang, tidak Tuhan, saya dengan iman, saya bilang, ini pasti saya bisa berjalan normal. Dan puji Tuhan saya sudah bisa berjalan normal. Saya sudah sempat pulang kemarin, saya sudah balik lagi. Dan amin. Inilah keadaan saya sekarang. Dan hasil ronsen terakhir gimana Ibu? Ada, Pastor. Sebentar ya. Sebentar, Pastor ya. Ya, nggak apa-apa. Dahsyat Tuhan Yesus. Wah, keren. Itu sempurna ya, sembuh ya tulangnya ya. Iya, dan memang kaki saya itu saya tidak juga rasa panjang pendek sebelah, tidak. Saya jalan normal saja. Padahal vonisnya akan panjang pendek gitu. Iya, karena tidak dioperasi katanya. Ya, yang kedua vonisnya bisa jalannya tidak normal gitu ya. Iya, bisa jalannya tidak normal dan bisa kakinya
kecil sebelah. Tapi apa yang Yesus buat sama Ibu Jessie? Yang Tuhan Yesus buat, saya disembuhkan tanpa dioperasi, karena memang juga Tuhan tahu kami tidak punya dana untuk operasi. Jadi semuanya Tuhan sediakan. Tapi Ibu Jessie punya Yesus. Iya, saya punya Yesus yang luar biasa. Kita rugi kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sudah rasa dan saya sudah buktikan. Amin, 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 amin. Dan sekarang apa yang Ibu Jessie rasakan? Yang saya rasakan sekarang ya, pertama saya senang, saya bersuka cita, dan setiap kalau orang tanya saya sembuhnya bagaimana, saya ceritakan, saya hanya urut dan saya ikut doa yang dari Pastor Verona, oles minyak urapan sama minum air yang didoakan. Amin, puji Tuhan. Ibu Jessie, ada nggak satu pesan dari Ibu Jessie buat semua jemaat-jemaat Tuhan, apapun latar belakang mereka, kepercayaan mereka yang sedang mengalami musibah sakit penyakit, kelemahan tubuh? Apa pesan dari Ibu Jessie bahwa Ibu Jessie aja ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan Yesus, untuk mereka gimana? Kalau saya, pesan saya tidak banyak. Ya. Kalau pesan saya, ketika kita diizinkan Tuhan untuk melewati sebuah proses, entah itu sakit penyakit, pergumulan hidup, percaya saja bahwa kita mampu melewatinya asalkan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan intinya kita setia. Dan sebenarnya bukan hanya kita hanya berdoa saja tanpa berusaha. Tapi doa yang diimbangi dengan usaha, yang diimbangi dengan ketaatan, juga percaya, pasti akan membuahkan hasil. Saya saja ditolong Tuhan, pasti Bapak Ibu di rumah, jemaat yang lain yang mungkin mengalami seperti saya. Menurut saya berat sekali yang saya rasa, tapi saya ada sampai saat ini, itu karena Tuhan. Baik. Terima kasih Bu Jessie atas pesannya, atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jessie selalu sama suami ya. Dan saya berdoa juga tahun ini Bu Jessie biar melalui video kesaksian ini, video dialog kita ini menjadi kesaksian bahwa saya pernah ucapkan Ibu Jessie pasti akan memiliki anak dalam keluarga rumah tangga. Amin. Amin. Sebelumnya Pastor, sebelumnya memang saya sempat DM Pastor waktu saya kecelakaan, tapi waktu itu di Instagram yang lama saya sudah tidak bisa buka lagi karena saya sudah lupa password. Ini Instagram yang baru. Saya sudah ikuti dari tahun lalu. Baik. Kita berdoa ya Bu Jessie ya. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami. Ibu Jessie yang kakinya, kirinya, pahanya patah, Tuhan telah sembuhkan, Tuhan telah pulihkan secara normal. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati suami, keluarga, bahkan kerinduannya untuk memiliki anak. Tahun ini juga Tuhan berkati, Tuhan buka kandungannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau Ibu Jessie ditolong Tuhan Yesus, jemaatmu yang lain yang menyaksikan kesaksian ini juga akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jessie ya. Tuhan berkati. Ya, God bless. Tuhan berkati. Demikianlah kesaksian yang telah diceritakan oleh Ibu Jessie, yang dimana Tuhan Yesus Kristus telah menjadi penyembuhnya satu-satunya lewat berbagai cara. Lewat ibadah-ibadah doa yang dia ikuti, lewat terapi-terapi yang dia jalani, Tuhan tetap bekerja. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sampai bertemu kembali dalam kesaksian-kesaksian lainnya dalam video Yesus Penyembuhku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Amin.